Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini, tentunya di channel Ngobrol TV Santai. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya-tanya, dengan siapa yang ada di samping saya. Oke, ini para mbak-mbaknya atau ukti. Kita akan ngobrol santai gitu ya. Mungkin langsung saja kita ajak kenalan dulu dengan mbaknya langsung, gitu ya. Oke, langsung. Oke, santai aja ya, santai aja gitu ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan diri aja dulu. Iya, nama saya Mufidatul Fauzia, biasa dipanggil Fida. Mbak tidak ya, mungkin tidak. Terus mbaknya? Nama saya Awak Diniati, bisa dipanggil Awak. Oke, Mbak Elok dengan Mbak Tidak gitu ya. Oke, mungkin saya di sini buka masker aja ya, kayaknya. Gitu. Biar suara saya lebih kedengaran. Gitu. Oke, saya ingin tanya nih Pak, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya di sini. Nah, kegiatan dari mbak-mbaknya di sini setiap harinya sekarang sedang sibuk dengan apa? Kalau saya sih sibuk kerja ya, untuk setiap harinya sibuk kerja. Tapi kalau untuk di rumah biasanya karena bantuin mama yang juga baru permulaan buka bisnis aja. Oke, wah, sambil apa ya, mencoba untuk berwirausaha seperti itu ya. Kalau Mbak Elok? Saya ngajar ngaji sambil pagi juga buat obat herbal. Obat herbal. Wah, berarti bisa meracik obat gitu, herbal gitu. Cuman masukin di kapsul ini. Oh, dimasukin di kapsul gitu ya. Oke, wah bagus sekali ya. Kesibukannya itu sangatlah bermanfaat seperti itu. Nah, di sini sangat menarik nih, gitu. Sangat menarik. Saya ini penasaran nih, Mbak, terkait dengan, mohon maaf sebelumnya. Di sini kan Uti Fida nih. Uti Fida di sini menggunakan cadar. Nah, kalau boleh tahu, ini mulai berpakaian syar'i atau bercadar ini mulai kapan? Kalau untuk bercadarnya sendiri sebenarnya mulai dari lulus SMA ya. Tapi untuk pemahaman dasar ingin tahu tentang cadar itu alhamdulillah sudah dimulai sejak SMP kelas 3. Wah, udah cukup lama juga ya, dari SMP kelas 3. Nah, pasti dalam prosesnya itu pasti sini waktu juga apa ya, kayak menemukan berliku-liku cerita mungkin gitu ya. Mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang berkomentar positif dan juga negatif. Nah, apakah itu juga dirasakan oleh itu? Ya, jelas kalau untuk positifnya ada, kalau untuk negatifnya juga banyak sekali. Karena kan kalau kita sesuatu yang perubahan menuju ke lebih baik gitu sudah pasti ada gitu. Bahkan orang-orang pun kalau menolak pun kadang bukan melalui saya sih, tapi melalui orang tua gitu. Tapi itu makanya pas kita ingin untuk bercadar itu harus lebih sering sharing sama orang tua. Tujuannya apa? Agar orang tua juga tahu apa sih tujuannya kita bercadar gitu. Pandangannya bercadar apa gitu. Kadang kan orang tua kan mikirnya kan yang jelek-jelek aja. Kadang kan juga ada yang provokator atau kompor gitu kan. Betul Ya, sekali itu pastinya udah ini sih. Nah, oke. Biasanya sih kalau kita berjuang sendiri nih, saya berjuang sendiri pasti kayak merasa berat gitu. Nah, mungkin mbaknya ini Mbak Elok sudah apa ya, kayak menemani Uti Fida dari mulai dulu atau baru kenal atau gimana? Kalau Dari tahun 2018. tahun Ketahuinya. 2018. Tapi si Vidanya itu udah kenal lama. Udah kenal kayak tahu anak iya. dari dulu sebenarnya. Cuman kalau anak, kalau Vida udah dari 2018. Dan ketemunya waktu itu di TPA Iya, ya. pas ngajar, sama-sama ngajar. ngajar. Sama-sama mengajar gitu ya. Iya. Wah, sangat bagus ya terkait dengan pertemuannya itu di tempat mengajar seperti Iya. itu. Nah, sudah cukup lama juga ya. Mungkin apa ya, dari Uti
Ella dan juga Ukti Vida mungkin sering apa ya, kayak ke kajian bareng atau ke kegiatan di luar itu secara bareng-bareng atau gimana? Sering. Iya, sering. Sering gitu ya. Wah, enak juga ya kalau kita dalam proses hijrahnya itu kita ada teman yang sefrekuensi yang bisa mensupport kita kayak gitu ya. Nah, saya juga penasaran sih, Mbak. Mungkin teman-teman juga ada beberapa yang masih kayak bertanya-tanya, bagaimana sih hukumnya kita kayak memakai cadar kayak gitu. Soalnya kan kayak mungkin di media sosial atau secara nyata itu banyak pro dan kontra. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Nah, itu mungkin bisa jelaskan hukum yang sunnahnya itu kayak gimana sih? Nah, Gitu. untuk hukum cadar sendiri biasanya saya berdasarkan ilmu yang saya pelajari itu ada menurut 4 mazhab ya. Yang pertama kan untuk mazhab Hanafi. Nah, kalau mazhab Hanafi itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah. Oke. Hukumnya adalah sunnah. Nah, yang boleh terlihat hanya tangan dan wajah aja. Nah, kalau misalkan hukum Maliki, menurut mazhab Maliki, dia biasanya sama seperti hukum Hanafi, cuman lebih ketatnya, bisa dibilang wajib ketika ditakutkan menimbulkan fitnah. Oh iya. Nah, untuk yang ketiga, menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, untuk mazhab Imam Syafi'i ini seluruh tubuh wanita itu adalah aurat. Jadi dihukumi bercadar itu sebagai hukumnya wajib gitu. Padahal kan di Indonesia yang paling banyak dipakai adalah hukum menurut Imam Syafi'i Ya, Syafi'i, betul. Syafi'i gitu. Nah, itu yang harus diberitahukan gitu. Nah, kalau yang terakhir itu mazhabnya Imam Hambali. Ya. Kalau Imam Hambali itu wajib, cuman untuk pembahasan cadar dia lebih ketat karena kuku wanita pun bisa dikatakan sebagai aurat gitu. Oke, seperti itu ya. Berarti hukum bercadar itu kita berlandaskan dari mungkin yang bisa menjadi referensi bagi kita itu dari 4 mazhab itu ya. Nah, mungkin dari yang pro atau kontra itu mungkin memiliki dasar atau keyakinan sendiri di mungkin dasar hadisnya kayak gitu ya, Mbak. Nah, terus apa lagi? Santai aja ya aslinya, kayak ngobrol aja, kayak tegang. Kayak tegang, gak usah tegang gitu. Kayak di sini ya, fresh gitu. Terus apa lagi ya? Ketika ya kita juga pernah ingat itu pernah ketemu ada wanita atau uti yang menggunakan apa ya, kalau disebutnya itu kalau nggak salah burqa itu burqa ya. Nah itu gimana soalnya kan itu bertutup semua itu kayaknya itu ya. Nah, kayak matanya itu Kelihatan juga matanya, ya itu Ya, lihat makanya awal itu sebenarnya menurut pandangan saya gitu. Karena saya sendiri kan sebenarnya juga ingin, salah satunya adalah kita kadang kan pakai cadar pun kita bisa menggoda laki-laki, mulai dari apa, dari matanya, cara berbicaranya gitu. Nah, kalau misalkan burqah sendiri tuh saya menganggapnya bahwa agar lebih menjaga pandangan laki-laki gitu, maksudnya lebih agar tidak kelihatan lain gitu, Dari mata ya. tidak tergoda melalui mata gitu. ya juga sih. Bahkan kalau apa ya, kalau kita mau mencari kayak gitu ya informasi itu, bahkan kalau nggak salah ya di Yaman, kalau di Yaman itu, di negara Yaman itu bahkan seorang akhwat itu malah kayak dilarang keluar rumah seperti itu kalau memang tidak mendesak memaksa untuk keluar rumah, karena untuk menghindari kayak fitnah seperti yang dikatakan oleh begitu ya. Terus pastinya yang tadi juga saya di awal bilang kalau untuk ketika kita sedang memutuskan sesuatu kayak gitu. Nah, dan pastinya di sini kan Ukti Vida itu bercadar. Nah, bercadar, sedangkan mayoritas di lingkungan kita mungkin
tidak apa ya, tidak sadar gitu ya, bahkan ada yang merasa asing nah gitu. Nah pasti ada yang kontra kayak ya berkomentar negatif kayak gitu. Nah bagaimana nih caranya Putivida sendiri gitu dalam menghadapi kondisi yang seperti itu? Nah, kalau saya sendiri sih lebih menunjukkan akhlak yang baik ya. Karena ada kadang orang kan beda-beda, ada yang dia ceplos-ceplos, ada yang enggak gitu. Nah, untuk menghadapi yang apa? Ngomongnya intinya di belakang gitu, kita kan ya udahlah mungkin karena yang diberitakan gitu nyampe ke saya gitu. Saya cuman sekedar menjelaskan pada yang ini, yang apa namanya? Yang menyampaikan pada saya gitu. Nah untuk menyampaikan pun kita dilarang untuk menggurui gitu. Menggurui itu tidak boleh, apalagi memaksakan, karena mereka sendiri kan kadang juga ada yang mikirnya gimana ya, apa sih ya, sampai kayak ininya keras kepala gitu. Nah itu kalau saya sendiri menyampaikannya ya tetap dengan cara sopan santun gitu. Tapi alhamdulillah kalau untuk orang tua, kalau untuk orang-orang sekitar gitu, orang-orang sekitar kayak tetangga gitu, dia nggak pernah ngomong langsung gitu, palingan cuman orang tua. Dan itu menurut saya itu sesuatu yang spesial, ngomong ke orang tua itu. Karena kenapa, saya lebih banyak sharing sama orang tua juga sudah ngerti gitu loh. Jadi ya intinya bermanfaat sekali lah Iya, gitu. buat introspeksi atau apa ya, kayak membuktikan kalau gitu apa ya, saya tuh bukan cuma bercadar atau merubah tampilan aja, tapi mungkin apa ya, kayak menunjukkan sikap saya, adab saya, akhlak saya itu kan saya rubah menjadi lebih baik lagi gitu. Nah kalau tanggapan dari Tuti Elok sendiri, nah jika apa ya, menemukan orang yang masih kayak menjas, kayak kan biasanya banyak tuh ya kayak menjas, ini teroris, ini masuk ISIS ya, kayak kayak gitu dah. Gimana kalau pendapatnya Tuti Elok sendiri? Menasihati, terus kayak apa ya, kayak mendinginkan teman-teman sih. Nggak semua orang yang bercadar itu begitu, nggak semua orang bercadar itu kayak teroris atau gimana. Itu aku karena bilang kalau teroris itu bukan ajaran Islam. Terus kalau orang bisa berpikir negatif, percuma kalau cadaran kalau masih pacaran, percuma cadaran kalau masih kayak gini kayak gini ya, namanya manusia. Nggak bisa, istilahnya nggak bisa, Jadi kesalahan. jadi pasti banyak dosa dan kesalahannya gitu. Nggak langsung instan orang-orang untuk berhijrah terus tiba-tiba langsung baik itu nggak bisa ya, langsung nggak bisa instan istilahnya kayak gitu. Pastilah ada sifat-sifat yang terdahulu gitu sih. Saya kok tambah menarik di sini. Sempat menyinggung nggak orang yang mulai ya mungkin pakai jilbabnya sudah secara syar'i dah ya, kayak sudah apa ya, sesuai dengan tuntutan gitu ya. Kewajiban. Nah gitu. Tapi kadang kita juga ya mungkin beberapa gitu ya, beberapa kayak menemukan atau melihat gitu orang yang bahkan itu sudah bercadar bercadar gitu, atau juga cara berpakaiannya sudah bersari, tapi di situ kayak masih TP-TP atau pacaran. Nah kayak gitu. Nah bagaimana sih sikap kita, soalnya kayak ya tahu sendiri dah kayak gitu. Gimana sih yang seharusnya kita lakukan gitu, terutama saya di sini sebagai orang awam gitu, takutnya kan Yang melihat gitu. iya yang melihat gitu. Kalau saya sendiri sih cukup mendoakan gitu. Kadang kan namanya apa, orang terjebak dalam cinta gitu. Cinta itu kan buta, bahkan ada sampai yang mengatakan mohon maaf tai kucing rasa coklat gitu. Oh iya, istilah tak ikutin Iya. rasa coklat. Iya kan ada tuh. Nah kalau saya sendiri sih lebih ini apa, mengingatkan gitu, tapi dengan secara halus. Soalnya kan kadang manusia itu yang terjebak dalam cinta atau TP-TP atau sebagainya itu lebih susah untuk diingatkan gitu. Kecuali kalau dia sudah benar-benar merasakan apa rasanya sakit atau berharap gitu, dia pasti akan mencari bagaimana cara mengobati dirinya sendiri gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi pada intinya ya mungkin untuk kita menanggapinya ya mungkin
mendoakan, atau kalau bisa ya mungkin kita ingatkan atau kasih tahu lah dikit kalau memang orang tersebut itu mau untuk kita kasih tahu seperti itu ya. Oke, sangat menarik ya kayak gitu. Terus nih ya, itu lagi, bagaimana sih pendapatnya dari Uhti terkait dengan itu juga wanita yang bercadar terus menggunakan apa ya, mungkin iya tebal, pakai eyeliner kalau nggak salah ya, aku sama di TikTok itu sering muncul kayak gitu. Nah, bagaimana sih cara kita menyikapi kayak gitu biar kitanya juga apa ya, kayak nggak menambah dosa buat kita gitu yang melihat gitu. Gimana sih tipsnya mungkin gitu? Yang Kayak lebih di scroll aja deh. langsung di scroll gitu ya. Iya. Tapi kalau geser-geser aja. bertemu secara langsung, masa mau di scroll gitu? Kalau gimana ya tanggapannya kalau misalkan apa tanggapi, karena kan kadang kita nggak tahu niat baiknya manusia gitu. Kita nggak tahu isi hatinya manusia, yang tahu hanya diri sendiri sama Allah kan gitu. Nah kalau misalkan saya melihat seperti itu ya saya tidak akan menjudge dia sebagai orang yang tidak apa ya nggak niat pakai cadar Oh, gitu ya. enggak, tapi semua manusia kan punya nilai dan rasa sendiri. Soalnya saya sendiri juga pernah gitu, maksudnya dalam artian saya disuruh kayaknya kamu lebih bagus pakai softland deh gitu. Nah kalau saya menanggapinya setelah pakai softland gitu terus selfie atau gimana gitu ya, menanggapinya tujuannya apa? Kalau saya sendiri ya merasakan sendiri gitu, tujuannya yang pertama pasti ingin dilihat gitu, pasti ingin dilihat, betul Dipuji sekali. juga. ya pasti ingin dipuji gitu. Cuman ya saya sendiri mengakui bahwa saya maksudnya nggak bisa terus istiqomah, maksudnya nggak pengen upload foto gitu. Itu pasti pernah gitu. Tapi ya mau gimana, kita manusia gitu, ingin pergi ke pantai gitu, pengen difoto, di share fotonya gitu. Dan saya sendiri juga masih belum bisa istiqomah seperti itu, seperti kayak ustadzah Ana yang nggak pernah share ini gitu. Sebenarnya ya pengen gitu. Memang sih setiap tindakan itu pasti ada maksud tertentu. Iya. Gitu. Apa ya? Tapi kalau untuk men-share itu kan pasti ada mungkin apa ya, kayak pengen share seperti yang dikatakan oleh Uti Vida barusan. Nah, mungkin di sini pentingnya teman yang seperjuangan gitu ya. Mungkin di sini Uti Elok bisa mengingatkan Uti Vida ketika sedang muncul seperti itu atau sebaliknya seperti itu ya. Nah, itu mungkin pentingnya ada rekan atau teman kita yang sedang berproses bersama seperti itu ya. Terus mungkin ada tips nih dari Uti terkait dengan apa sih yang perlu dilakukan oleh seorang akhwat yang mungkin ada keinginan untuk memakai cadar kayak gitu. Soalnya kan sekarang kayaknya apa ya, kondisinya itu kayaknya mendukung untuk menggunakan cadar kayak gitu. Nah, mungkin ada tips nih untuk seorang akhwat dalam apa ya, mencoba untuk memakai cadar kayak gitu. Tips awalnya gimana gitu? Kalau tips ya sebenarnya ya, kalau kita punya rasa keinginan gitu ya, kalau kita punya rasa keinginan itu terus dikejar, jangan pernah menunda-nunda, karena itu artinya apa? Hidayah Allah itu sudah dekat dengan kita gitu. Nah makanya kalau misalkan sudah ada keinginan atau apa gitu, itu langsung menuju aku pengen, tapi jangan cuma pengen gitu, tapi dilaksanain gitu. Mantap. Ya betul sekali. Kadang ya gitu, kita ada apa ya, muncul rasa keinginan untuk melakukan sesuatu, akan tetapi kadang nanti aja, besok aja, lusa aja kayak gitu. Jadi ditunda-tunda sampai akhirnya sudah hilang keinginan itu kayak gitu ya. Jadi kalau sudah mulai muncul gitu, kita langsung kejar seperti itu ya. Soalnya kalau nggak salah, Ana juga pernah dengar gitu, hidayah itu bukan ditunggu tapi
dicari atau dijemput seperti Iya. itu ya. Oke, untuk terakhir nih, mungkin ada closing statement gitu atau motivasi buat kita semua gitu, apalagi yang punya keinginan untuk mengenakan cadar seperti itu, apalagi yang juga dalam proses hijrah gitu. Silakan. Motivasi ya. Iya, motivasi. Ya kalau misalkan ada keinginan untuk bercadar gitu, teruslah melangkah gitu. Terus melangkah, jangan pernah, ya kita manusia tidak pernah terhindar dari sesuatu kesalahan gitu kan, karena menuju ke proses baik itu pasti banyak ujiannya, tapi jangan pernah putus asa gitu, jangan pernah putus asa, karena seburuk apapun, sejelek apapun manusia di masa lalu punya kesempatan untuk menuju lebih baik. Wah, bagus sekali ya, dengarkan itu teman-teman semua. Kalau dari Tela nih, Motivasinya iya ya, motivasi gitu ya. kalau sudah tahu hukumnya tentang cadar, tentang hijab, tentang semuanya ya terus dilakukan dan lebih istiqomah lagi. Kalau memang iman yang lagi turun, jangan balik arah, tapi masih tetap merangkul dan masih kayak lebih kuat lagi imannya. Namanya juga manusia harus naik turun itu pastilah nggak stabil lah imannya kita. Jadi lebih banyak istiqomah lagi, lebih kuat lagi istiqomahnya sih, karena istiqomah itu memang berat banget, Betul sekali. banget karena kalau ringan ya istirahat bukan Iya, istiqomah betul, gitu. Tujuannya dianjurkan untuk kita yang pengen hijrah untuk berteman atau berkumpul dengan yang memiliki visi yang sama menuju akhirat, insya Allah kan gitu. Amin ya, seperti itu. Oke, terima kasih ya kepada Unti terkait dengan sudah mau untuk mengobrol santai dengan saya di sini dan juga di video di konten saya kali ini seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya terkait dengan ngobrol santai hari ini di video ini. Jangan lupa untuk bantuannya, support, subscribe, like, komen, dan share video ini gitu ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini dari saya, Hairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.